Pertama, jadi itu satu, nggak ada referensi di online, nggak terlalu banyak, dan kedua dari Serang, dari komunitas Rumah Dunia itu ada Kang Ade, Kang Kijing, Kang Rambo, dan Mang Bagja. Dan kita diintroduce kepada grammarnya, jadi vocabulary-nya, kata-katanya artinya apa, lalu diterjemahkan juga kalimat-kalimat dalam skenario kita. Namun bagi saya masih sedikit susah karena pertama logat Jaseng itu bukan suatu dialek yang terekspos dengan banyak di media gitu, dan menurut saya kunci untuk terdengar seperti native speaker adalah bukan hanya lewat language dan vocabulary-nya, tapi lewat aksennya juga gitu. Pertama, jadi itu satu, nggak ada referensi di online, nggak terlalu banyak, dan kedua dialect coach-nya itu semuanya laki-laki dan saya perempuan, dan pasti di aksen manapun atau cara bicara manapun, cara bicara antara laki-laki dan perempuan pasti ada perbedaannya walaupun sedikit, tapi itu bisa menjadi signifikan. Jadi kemudian saya berdiskusi dengan tim Four Colors dan juga Mbak Kamila Nidi, apakah saya bisa melakukan homestay di Serang. Terus saya difasilitasi, saya homestay sendirian, gak ditemenin siapa-siapa selama 5 hari di desa pelosokan Serang, kira-kira 1 jam dari kotanya, jadi benar-benar desa. Lalu saya tinggal dengan sebuah keluarga dari Serang. Dan mereka mempunyai anak perempuan namanya Ica, dia umur 16 tahun, seumuran sama saya. Saya belajar banyak sekali dengan dia, itu termasuk menjadi character development saya sebagai orang Serang. Dan di sana juga banyak sekali perempuan-perempuan, jadi saya bisa mendengarkan tutur kata mereka, dan itulah yang membuat saya bisa fasih berbahasa Serang. Itu berarti nggak ada kesulitan selama belajar misalnya? Ya sebenarnya awalnya ya sulit banget sih, maksudnya kayak aku selalu nanya kepada dialek coach dan juga orang-orang di Serang, aku udah terdengar natural belum, terus kayak dikit lagi nih ada imbuhan-imbuhan yang masih belum, tapi terus tiba-tiba karena saya berbicara dengan bahasa itu setiap hari, saya dengerin juga sebelum tidur pakai voice recorder gitu, tiba-tiba saya langsung bisa aja gitu, dan itu emang prosesnya lama sih untuk mencapai titik tiba-tiba langsung bisa itu. Untuk homestay-nya itu berapa misalnya? Saya 5 hari sendirian, gak ditemenin siapa-siapa dari tim produksi, benar-benar sendirian. Nyari tempatnya sendiri atau enggak, itu memang terinspirasi dari desa di desa yang menjadi inspirasi untuk setting tempat setting film. Desanya, tahu nggak desanya, nama desanya apa? Karena Serang asli. Lupa, pokoknya 1 jam dari kota. Kalau scene-nya itu saya sempet itu ngeliat di trailer, belum melihat full film kan. Ada di pasar Rau yang ada di pantai, di pabrik. Jadi untuk masuk ke dalam karakter Yuni itu menurut Mbak Ana itu seperti apa kesulitannya? Itu sih sebenarnya yang membantu saya. Yang membantu saya itu homestay-nya banget, karena dari sana apalagi dengan saya tidurnya di rumah sebuah keluarga yang mempunyai anak perempuan berumur 16 tahun. Jadi kan isu-isu yang diangkat dalam film ini adalah misalnya pernikahan dini gitu. Saya tanya-tanya kepada si Ica gitu, maksudnya gimana dinamika perempuan di ruang ini, apakah kalian mempunyai limitations atau keterbatasan dalam pekerjaan karena gender kalian mungkin, lalu gimana dinamika pacaran kalian mau lanjut kuliah nggak atau enggak gitu. Saya discover banyak sekali hal dari Ica, seperti dia bilang perempuan di sini tuh kesempatan pekerjaannya cuma ada satu, yaitu kerja di pabrik tekstil, dan itu pun kalau mau kerja harus ngasih duit 10 juta untuk kerja gitu. Ya, hal-hal seperti itu yang membuat saya benar-benar bisa berempati dan membangun Yuni juga. Berarti totalnya butuh waktu berapa lama untuk Mbak Ara masuk ke Yuni, karakter Yuni? Kita sih syuting 1 bulan, reading kira-kira 1,5 bulan lebih kalau untuk saya ya, kan beda dengan pemain-pemain yang lain, dan juga ditambah homestay itu, jadi mungkin ya itu kurang lebih 1 bulan sebelum syuting. Tapi kalau film kan baru ini ya? Ini film perdana saya. Kalau teater kan saya sempat lihat di Stinubaya itu. Oh ya, itu sebenarnya saya udah punya film yang sudah keluar di Netflix namanya Quarantine Tales gitu.
yang produce Base Entertainment, tapi iya, tapi film Yuni itu yang syuting pertama. Jadi Yuni itu tuh syutingnya Januari 2020, tapi emang belum keluar. Lalu yang sudah keluar di Netflix itu Quarantine Tales syutingnya Desember 2020. Quarantine Tales kan omnibus. Iya. Yang film apa? Saya Happy Girls Don't Cry, dan dari itu saya alhamdulillah mendapat Piala Maya gitu. Namun memang film yang pertama kali banget saya syuting itu Yuni dan baru keluar sekarang. Jadi ini film pertama saya banget. Dan memang kan kalau omnibus kan itu saya cuman kira-kira kayak film pendek ya basically gitu. Film ini sudah nonton filmnya? Apa? Udah nonton Yuni. Saya sudah nonton 6 kali. Karena menurut lu pas gak acting Ara di situ? Iya, sebagai aktor saya selalu ingin belajar dari masa lalu, dan saya selalu ingin develop dan progress lebih dari yang pernah saya lakukan gitu. Pasti karena saya syuting film ini waktu saya umur 18 tahun dan sekarang saya sudah umur 20 tahun. Pasti saya mempunyai standar-standar yang sudah berbeda sekarang dan perspektif-perspektif yang sudah beda. Itu sih maksudnya, akan terus belajar, akan terus ingin belajar. Tadi sempat ngomong wajahnya di poster sempat malu, kenapa? Apa? Iya, saya tuh cukup malu sih orangnya, terus maksudnya kan itu gede banget ya posternya, kayak semua orang bisa lihat kayak oh tidak itu mukaku. Pertama Dan kemarin tuh jadi kita roadshow, itu ada bus, terus muka saya tuh bener-bener segede ini, segede satu dinding ini, terus saya ngelihat busnya di Senayan gitu. Aduh, ya Allah ini semua orang bisa lihat. Ya mungkin karena mungkin saya introvert gitu ya. Saya introvert. Oh iya, aduh. Tapi ya maksudnya terharu juga, maksudnya ada di mana-mana, semua orang bisa lihat dan juga bisa membantu mempromosikan film ini dan pesan-pesan penting di dalamnya. Jadi semoga orang-orang melihat posternya tertarik untuk menonton dan mengeksplor lebih jauh sebenarnya ini cerita apa sih.